Kabar gembira datang dari anggota Polwan Polres Banjar, Kalimantan Selatan, Bribda Iya Aini Zahra yang meraih prestasi di ajang olahraga tingkat nasional. Bribda Iya berhasil meraih 3 penghargaan, yakni medali emas kategori Pomsei TNI Polri, medali emas Pomsei PR Senior, dan medali perunggu kategori Pomsei dalam ajang kejuaraan Taekwondo yang berlangsung selama 4 hari, mulai dari 9 hingga 12 Mei 2024 di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Ini bawa medali. Wah, ada medali ya. Iya. Bisa dijelaskan Kak, medali apa aja dan dari kejuaraan? Ini yang baru-baru ini tadi aku ikut Pangkostrat Cup. Yang ini medali emas juara 1 kategori Pomsei TNI Polri. Yang satunya ini medali emas juara 1 kategori senior prestasi berpasangan, jadi berdua mainnya. Ya. Kalau yang satunya lagi ini juara 3 medali perunggu kategori senior prestasi Pomsei, mainnya bertiga. Oh, bertiga. Ya. Diikuti oleh ribuan atlet taekwondo terbaik dari berbagai daerah, Bribda Iya Aini Zahra menjadi perwakilan satu-satunya dari Polda Kalimantan Selatan di kejuaraan taekwondo Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat Cup 2024. Seorang pahlawan yang juga atlet taekwondo berhasil menorehkan prestasi di beberapa kejuaraan tingkat nasional. Lalu seperti apa kisahnya? Telah bersama kami Bribda Iya Aini Zahra, pahlawan Polres Banjar, Kalimantan Selatan. Dan apakah benar Bribda Iya adalah satu-satunya personel perwakilan dari Polda Kalsel di kejuaraan Taekwondo Pangkostrat Cup 2024 yang baru saja selesai diselenggarakan? Selamat datang Bribda Iya di podcast Presisi. Gimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya Mbak, ya hari ini kita mau ngobrol sebentar terkait Mbak Iya mendapatkan prestasi. Jadi gimana nih Mbak, Mbak kan personil Polri yang juga atlet taekwondo ya. Apakah masuk menjadi anggota Polri itu melalui jalur prestasi atau gimana? Soalnya pemirsa kan mau tahu juga ya gimana. Betul Mbak, sebelumnya saya daftar itu dari jalur waktu itu namanya talent scouting tahun 2019. Sebetulnya saya itu daftar jalur PTU. Pada saat datang ke Polres, tidak masuk tingginya karena waktu itu masih 157 cm. Kemudian diarahkan untuk mendaftar di tahun berikutnya. Nggak lama, saya dihubungi lagi oleh pihak Polres, ada jalur penerimaan dari talent scouting. Kemudian saya mengikuti kegiatan penerimaan itu, pendaftaran melalui Polres, lalu ke Polda, dan akhirnya bisa masuk menjadi anggota Polri dari jalur talent scouting. Oke, berawal dari ketidaksengajaannya sepertinya ya Mbak, karena dari awal kan PTU ya, lalu ada talent scouting. Oke, menyukai olahraga taekwondo ini sejak dari tahapan mana Mbak? SD kah atau SMP? Bagaimana Mbak? Awalnya dari SD Mbak, karena itu ada di sekolah saya dulu ada ekskul taekwondo, jadi saya diarahkan sama ayah saya untuk ikut taekwondo untuk bela diri. Orang tua berarti ada yang dari taekwondo juga ya? Nggak ada. Oh, berarti diarahkan dari keluarga seperti itu ya. Terus sebelum masuk ke dalam anggota Polri ini, pernah nggak Mbak ikut kejuaraan dan pernah berprestasi juga nggak sebelumnya? Iya betul. Sebelumnya saya juga pernah memenangkan pertandingan taekwondo daerah kayak seperti Popda, Porprov, dan juga kejuaraan nasional. Terakhir sebelum menjadi anggota Polri itu saya mengikuti pertandingan PPLP di Mataram, Lombok tahun 2018 dan itu sekaligus menjadi tiket saya untuk masuk menjadi anggota Polri jalur talent scouting. Oh, berarti sebelum masuk juga udah mulai berprestasi ya? Iya betul. Mbak udah aktif dalam taekwondo gitu ya Mbak? Betul. Tapi kenapa Mbak? Kenapa Mbak memilih taekwondo gitu? Kan banyak jenisnya ya, ada karate, ada jujitsu gitu. Bisa ceritakan nggak ke kita kenapa memilih taekwondo? Awalnya itu karena taekwondo itu banyak yang minat dan banyak juga teman yang menyarankan ayo ikut taekwondo, jadi ikut di taekwondo minatnya. Menahan di taekwondo, dorongan dari orang-orang sekitar juga ya untuk ikut dalam taekwondo. Oke, kalau dalam olahraga taekwondo sendiri ada idola nggak sih Mbak, atlet yang Mbak jadikan kedepannya harus seperti ini gitu? Ada nggak idolanya Mbak? Ada dari
Turki ya Mbak. Oke, bisa disebutkan siapa namanya? Namanya Kubra Dagli. Dia atlet Pumse. Karena kan kebetulan saya juga atlet dari jurus namanya Pumse, jurus Pumse. Dia juga hebat di pertandingan dunia. Jadi saya juga bermimpi bisa jadi seperti beliau. Oh, dari seperti beliau. Oke. Keseharian di Polres Banjar Kalsel ini Mbak berdinas di satuan apa Mbak? Kalau misalnya ada kesulitan nggak sih mengatur waktu antara dinas sama kita kan berolahraga juga ya, atlet juga, ada kesulitan nggak Mbak? Saat ini saya dinas di Satreskrim Polres Banjar di unit Pidung, Pidana Umum. Untuk kendala selama berlatihan dan berdinas, selama ini tidak ada kendala karena instansi di tempat saya berdinas mendukung kerja saya dan juga mendukung saya untuk berprestasi juga. Jadi tidak ada batasan juga ya. Betul. Dari ini, berarti nggak ada mengalami kesulitan? Nggak ada Mbak. Ya, oke. Kalau misalnya dalam berdinas sendiri, pernah nggak Mbak mengeluarkan gitu ya kemampuan bela diri kita di dalam kedinasan gitu, atau sedang lagi menangkap curanmor atau apa gitu? Ada nggak Mbak kira-kira pernah mengeluarkan? Saat ini belum pernah Mbak, cuman saya juga tetap masih berlatih. Kalau suatu waktu ada kejadian di kedinasan yang membutuhkan bela diri. Udah siap siaga ya, udah siap siaga. Sebenarnya obrolannya makin seru ya pemirsa. Namun sayang kita harus rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Polri Presisi.